Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwatu fiddin, saudara-saudari hafizakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah pertemukan kita kembali dalam pembahasan kitab Safinatun Najah milik Syekh Salim Sumail Al-Hadrami rahimahullah, yang mana pembahasan kita insyaallah pada pertemuan kali ini akan melanjutkan tentang hal-hal yang menjadikan harus sujud sahwi di dalamnya, sebab-sebab sujud sahwi di dalamnya. Kita bacakan ucapan muallif rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid darain. Asbabu sujudi sahwi arba'atun. Sebab-sebab yang di dalamnya harus melakukan sujud sahwi ada 4. Ya, sebelum itu perlu kita ketahui bahwa sujud itu ada 3 macamnya, yaitu sujud yang harus dilakukan dalam sholat, tidak boleh di luar sholat, itu sujud sahwi. Kemudian sujud yang di dalam sholat bisa, di luar sholat juga bisa, yaitu sujud tilawah, ya. Wasjud waqtarib misalnya, kemudian dia sujud. Harus di luar sholat yang ketiga, yaitu sujud syukur, ya. Ini 3 jenis sujud. Yang pertama harus dalam sholat, sujud sahwi. Yang kedua yaitu di dalam dan di luar sholat itu boleh, sujud tilawah. Yang ketiga di luar sholat yaitu sujud syukur, ya. Sebab-sebab sujud sahwi itu ada beberapa hal yang akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama adalah yang disebutkan oleh muallif, al-awwal tarku ba'dhin min ab'adis salati au ba'dil ba'd. Dia meninggalkan salah satu ba'd. Ba'd ini adalah suatu sunnah yang hampir mustahil ditinggalkan, hampir jarang sekali ditinggalkan, ya. Hampir mendekati seperti rukun, sunnah tapi sampai mendekati seperti rukun. Ini disebut sebagai ba'd, ya. Bukan ba'd secara bahasa. Ba'd secara bahasa itu setengah, ya, separuh misalnya, sebagian, ya. Tapi dalam istilah fikih ini disebutkan yaitu sunnah yang hampir jarang ditinggalkan, yaitu sunnah yang hampir mendekati ke kewajiban, yang mana dia harus sujud ketika meninggalkan suatu ba'd dari ba'd-ba'd yang ada, atau sunnah ab'ad istilahnya, ya. Sunnah ab'ad ini ada 7, nanti akan disebutkan. Semisal meninggalkan kata-kata di sini disebutkan au ba'dhin min ba'd, ba'd min ba'd, yaitu ba'd dari ba'd. Maknanya adalah meninggalkan kata-kata di dalam sunnah ab'ad ini. Contohnya biar tidak ngambang. Salah satu sunnah ba'd adalah kunut subuh misalnya, atau tasyahud awal, duduk tasyahud awal. Dia tidak membaca doa-doa dalam kunut subuh misalnya, maka dia pun harus sujud sahwi. Atau dia tidak membaca doa-doa dalam tasyahud awal, maka dia harus sujud syahwi. Yang kedua, fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Adalah suatu perbuatan, ya, yang kalau dilakukan dalam keadaan sengaja maka batal.
Tetapi kalau dilakukan dalam keadaan tidak sengaja, dalam keadaan lupa misalkan, maka tidak batal. Contohnya apa? Contohnya adalah nambah rukun sholat tidak sengaja. Sujud mungkin 3 kali, tak sengaja. Kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja maka tidak batal. Atau misalkan memperpanjang rukun pendek ketika dia dari ruku sami Allahu liman hamidah, kemudian dia baca doa kunut misalkan, baca doa kunutnya terlalu panjang melebihi bacaan Al-Fatihah, maka itu telah melakukan suatu hal yang membatalkan sholat secara asal. Maka dia harus melakukan sujud sahwi misalnya, untuk keluar dari khilaf para ulama. Ada yang mengatakan batal sholatnya. Atau berbicara misalkan dengan 2 kalimat karena lupa, maka dia sujud sahwi. Kalau bicara dengan sengaja dalam sholat, maka batal sholatnya. Misalkan dia mungkin orang Arab, ro'a ya ro, melihat, kemudian dia pakai fi'il amr, ro, lihatlah, satu huruf tapi niatnya untuk menyampaikan, maka bisa batal sholat. Misalkan dia bilang ro, diucapkan sekali, maksudnya lihatlah. Ada orang mungkin masuk ke rumahnya, kemudian mencari apa kunci misalkan, dia kemudian mengisyaratkan dengan kepalanya ro misalnya, ro, lihatlah gitu. Dengan niat untuk menyampaikan maksudnya, maka batal sholatnya. Adapun kalau tidak ada maksud, dia berbicara tanpa sengaja dan tidak lebih dari dua kalimat, 2 huruf, maka dia sujud sahwi. Kalau sengaja maka batal. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits, naklu rukni qaulin ila ghairi mahalli, memindahkan qauli, naklu rukni qauli ila ghairi mahalli, meninggalkan salah satu rukun ucapan bukan pada tempatnya. Rukun telah kita bahas di awal-awal kitab ini. Contohnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Dia baca surat Al-Fatihah di waktu ruku misalkan, maka dia harus sujud sahwi, karena tempatnya Al-Fatihah ketika berdiri, bukan pada waktu ruku. Atau membaca tasyahud, kemudian sampai salawat kepada Nabi, di tasyahud akhir, tapi dalam keadaan sujud misalkan, atau bagaimana, pokoknya hal-hal yang dipindahkan bukan pada tempatnya, maka dia harus sujud sahwi. Yang keempat, iko, yaitu iko ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadah. Dalam hal ini maksudnya adalah dia melakukan suatu rukun perbuatan dan dia ragu ini lebih atau tidak. Semisal dia ragu udah sujud 1 kali atau 2 kali, maka dia harus sujud 1 kali lagi. Karena kenapa? Yang dia yakin 1 kali, yang dia ragu 2 kali, maka dia harus sujud 1 kali lagi untuk menjadikan sujudnya 2 kali. Tapi dia bingung di sini, maka dia harus sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilakukan, perlu kita ketahui, sujud sahwi ini dilakukan dengan 2 kali sujud sebelum salam. Jadi dari tasyahud akhir, kemudian selesai itu dia sujud sahwi, sujud, duduk, sujud, kemudian duduk, salam. Alal khilaf, sebagian ulama mengatakan kalau lebih rakaatnya, misalkan di luar salam, kita tidak membawakan pendapat yang demikian. Kita memakai
pendapat yang dibawakan oleh pengarang di sini. Ya. Kemudian hal selanjutnya yang dibahas oleh muallif adalah ab'adus shalah. Ab'ad salat, yaitu sunnah-sunnah ab'ad dalam salat itu ada 7. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah mengatakan kalau mau dirinci sebenarnya ada 14. Bukan cuma ada 10. Ya, 14 dalam kunut saja. Dalam tasyahud ada 6. Berarti kurang lebih ada 20. Maka kita bacakan dulu penjelasan dari mu'allif. Ab'adus shalah sab'ah. Ab'ad dalam salat, sunnah ab'ad ada 7. Yang pertama adalah at-tasyahudul awal wa qu'uduhu wa salatu ala nabi wa salatu ala ali fi tasyahudil akhir. Yang pertama adalah tasyahud awal. Yang kedua, duduk dalam tasyahud awal. Maksud dari tasyahud awal yaitu lafaz wajib dalam tasyahud akhir. Kemudian qu'ud yaitu duduk dalam membaca tasyahud. Tidak boleh orang baca tasyahud tapi berdiri misalnya. Tidak boleh. Harus dilakukan dalam keadaan duduk. Kalau berdiri maka sudah bukan tasyahud awal lagi. Ya. Seandainya mungkin imam meninggalkan tasyahud awal. Ya. Imamnya mungkin lupa, langsung berdiri ke rakaat ketiga. Tidak baca tasyahud awal di rakaat kedua. Setelah berdiri, ya, makmum juga lupa kalau imam berdiri. Apa yang dilakukan oleh makmum? Makmum harus ikut berdiri. Nanti diganti dengan sujud sahwi. Karena kenapa? Ini adalah sunnah sebagaimana disebutkan tadi. Maka diganti dengan sujud sahwi. Beda kalau hal itu dengan rukun. Ya, tidak baca Al-Fatihah misalkan, maka harus mengulang sholatnya. Ya. Meskipun mungkin imam itu meninggalkan tasyahud awal, imam sudah ke arah berdiri, kakinya sudah tegap, maka tidak boleh kembali langsung berdiri, lebih dekat ke tegak, lebih dekat ke kaki tegak, maka tidak boleh kembali ke sujud, ke arah duduk. Kemudian yang ketiga yaitu bersalawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi dalam tasyahud awal itu termasuk dalam ab'ad, sunnah ab'ad. Misalkan imam tasyahudnya lama dan makmum sudah selesai misalnya tasyahud sampai salawat kepada Nabi, maka makmum selainnya membaca doa-doa dan zikir-zikir yang dia inginkan. Untuk keluar dari khilaf di antara para ulama yang mengatakan setelah sholawat kepada Nabi maka dia selesai tasyahud awal, tidak boleh ditambah sholawat kepada Ali Muhammad. Allahu Akbar. Yang keempat yaitu sholawat kepada Ali Muhammad dalam tasyahud akhir. Ya. Sholawat kepada Ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad setelah tasyahud akhir itu termasuk dalam ab'ad sholat. Yang mana itu ab'ad yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu kunut. Yaitu kunut dilakukan pada waktu subuh dan setelah pertengahan bulan Ramadan sampai akhir. Itu lakukan kunut. Adapun kunut nazilah ketika ditinggalkan maka tidak harus sujud sahwi. Karena kenapa? Kunut nazilah secara asal bukan hal yang mewajibkan untuk sujud sahwi, mengharuskan untuk sujud sahwi. Berbeda dengan kunut di waktu subuh. Kemudian yang keenam adalah qiyamuhu, berdiri untuk melakukan kunut. Ini juga termasuk dalam ab'ad salat. Ketika kunutnya harus dibaca dalam keadaan berdiri, maka berdirinya juga termasuk dalam ab'ad dalam salat. Yang ketujuh adalah as-salat was-salatu wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi, yaitu dia membaca salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan sahabatnya di dalam kunut subuh. Yaitu tentang 7 dari ab'ad salat. Kemudian kita bacakan penjelasan Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah.
Kalau kita mau rinci, dalam kunut itu ada 14 hal. 14 ab'ad dalam sholat. 14 kunut, 14 sunnah dalam sholat. Dalam kunut maksudnya. Yang pertama yaitu kunut. Yang kedua yaitu berdiri untuk membaca kunut subuh tentunya. Yang ketiga yaitu salawat untuk Nabi yang beliau bawakan. Kemudian yang keempat harus berdiri ketika bersalawat kepada Nabi. Yang kelima yaitu taslim untuk Nabi. Yang keenam adalah berdiri untuk taslim kepada Nabi. Yang ketujuh yaitu salawat untuk keluarga Nabi. Yang kedelapan berdiri untuk salawat kepada keluarga Nabi. Ketika membaca kunut tadi harus berdiri ketika bersalawat kepada keluarga Nabi maksudnya. Yang kesembilan adalah salam untuk keluarga-keluarga Nabi. Yang ke-10 berdiri ketika membacakan taslim kepada keluarga-keluarga Nabi. Yang ke-11 sholawat untuk sahabat Nabi wassohbihi wassalam misalkan. Yang ke-12 berdiri untuk membaca sholawat kepada sahabat Nabi. Yang ke-13 salam untuk sahabat Nabi dan berdiri untuk salam kepada sahabat Nabi. Adapun dalam tasyahud ada 6, yaitu tasyahud awal. Kemudian yang kedua duduk untuk tasyahud awal termasuk ba'ad sholat ya. Kemudian sholawat kepada Nabi. Kemudian yang keempat duduk untuk salat kepada Nabi. Kemudian yang kelima sholawat untuk keluarga Nabi. Yang keenam duduk untuk sholawat pada keluarga Nabi. Ini dalam berhubungan dengan tasyahud dan kunut. Jadi kurang lebih ada 20 yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Ghantani. Mungkin sampai sini yang saya sampaikan. Ada benarnya tentang Allah SWT, ada salahnya karena kurang ilmu yang saya miliki. Wabillahi